Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'u tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrar bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Bazra Jamhar, berkata siapa ulama yang bernama Bazra Jamhar, Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya, ada 6 perkara yang mengungguli yang sama seperti dunia. 6 perkara ini kalau dimiliki oleh orang, maka dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Apa itu 6 perkara? Pertama, at-ta'amul mari, makanan yang enak. Orang itu kalau makan makanan yang enak, dia seakan-akan orang yang paling bahagia sedunia. Ini ya, pokoknya makanannya enak, dia seneng, hatinya seneng. Enak pastinya, ya sesuai dengan apa kesukaannya dia. Kadang-kadang enak, tapi menurut orang lain tidak enak. Contoh seperti saya, kata orang itu makan rawon itu katanya enak, tapi saya tidak suka. Tidak sukanya bukan berarti tidak makan. Kalau ada pilihan lain, semisal kayak sayur asem, sayur lodeh, saya lebih milih itu. Tidak begitu suka rawon. Contoh yang lain misalkan masakan Padang, itu menurut sebagian orang enak katanya, mahal juga itu. Kalau saya tidak begitu suka. Saya pernah ngisi satu acara pengajian di daerah Pasuruan, nyampe sana langsung diajak ke warung Padang. Mungkin orangnya niat menghormati, niat memuliakan, padahal saya tidak suka itu. Ya itu yang tidak suka itu rawon sama masakan Padang. Tapi kalau disuguhkan ya tetap saya makan. Tapi kalau ada pilihan saya pilih lain. Nah, termasuk buah yang saya tidak suka, buah durian. Tidak pernah makan sama sekali. Satu biji pun tidak pernah. Sekeluarga di sini yang tidak makan cuma saya. Anak saya makan, istri semuanya makan, saya tidak makan. Yang mahal-mahal justru saya tidak suka. Itu berarti yang bagus itu, pengiritan. Nah, 6 hal ini bisa mengungguli dunia. Pertama, makanan yang enak. Orang itu kalau sudah makan yang enak, dia itu seneng, enak itu. Seakan-akan dia bahagia. Yang kedua, waladus soleh, anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga punya anak yang soleh, masya Allah, itu luar biasa bahagianya. Apapun dituruti, apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya, itu anak yang soleh. Termasuk ciri-ciri anak yang soleh itu adalah yang mendoakan kepada kedua orang tua. Awaladin solihin yad'ulah. Sebenarnya kita tidak perlu untuk menunggu punya anak, apakah nanti anaknya soleh atau tidak. Kita bisa menilai diri kita sendiri, kita ini termasuk anak yang soleh atau tidak. Karena salah satu ciri anak soleh itu adalah awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau kita rajin mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, maka itu satu tanda bahwa kita menjadi anak yang soleh. Dan harapannya nanti juga dia punya anak yang
yang soleh atau solehah, begitu. Yang ketiga, ya percuma jadi orang kaya ya misalnya, tapi anaknya nakal-nakal, anaknya tidak nurut, anaknya pergaulan bebas, anaknya begini dan begitu. Ya percuma, tidak bahagia, tidak memiliki dunia dan seisinya. Dikit-dikit dipanggil sama polisi, dikit-dikit bermasalah, melakukan kriminal. Ya tidak enak, hidupnya tidak enak. Yang ketiga, wazaujatus sholihah al-muwafiqah, yaitu istri yang soleh, yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Itu ciri-ciri istri yang solehah. Taat kepada Allah, artinya yang wajib-wajib itu dijalankan, dia juga taat kepada suami. Sebenarnya jadi istri itu gampang untuk bisa masuk surga itu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat kepada suami, itu sudah dia bisa masuk surga. Perempuan itu tidak ribet sebenarnya, karena perempuan itu sudah ribet, makanya untuk masuk surga ya tidak dibikin ribet. Sudah pokoknya sholat 5 waktunya beres, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia taat kepada suami, sudah, itu dia nanti akan masuk surga. Terserah mau milih pintu yang mana itu. Yang keempat, wal kalamul muhkam, ucapan yang teguh, yang tidak berubah-ubah. Kadang ada orang itu ngomong, tapi hari ini ngomong A, besok ngomong B, pendiriannya tidak tetap, berubah-ubah. Termasuk satu kenikmatan itu orang yang kalau lagi ngomong A, ya sudah, itu tetap A terus, karena memang prinsipnya sudah kuat, tidak berubah-berubah. Itu namanya al-kalamul muhkam. Yang kelima, wa kamalul akli, sempurnanya akal. Orang itu menjadi enak di dunia kalau sempurna akalnya. Coba misalkan ada orang laki-laki ganteng, tampan, putih, bersih, tinggi, akalnya tidak sempurna. Akalnya tidak sempurna. Mau apa enggak? Enggak mau. Misalkan paling ganteng se-Indonesia misalkan, putih, bersih, tinggi, kaya, tapi akalnya tidak 100%. Mau apa enggak? Nah, sempurnanya akal itu menjadi hal yang terpenting, dan itu bisa mengungguli dunia. Orang yang pintar, cerdas, apalagi dalam hal urusan agama, maka dia menjadi orang yang sempurna. Dia menjadi orang yang sempurna. Yang keenam, wasihatul badan, sehat badan. Orang kalau memiliki 6 hal itu, maka dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Misal ada orang kaya, sakit-sakitan, enak apa tidak enak? Tidak enak. Nah, lebih baik jadi orang miskin tapi sehat, apalagi orang kaya dan sehat. Sehat ini satu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, ini sekilas saja. Yang terpenting adalah maqalah yang ke-10. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10 Anil Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri, Imamut Tabi'in. Apa pesan dari Hasan Al-Basri rahimahullah? Pertama, laulal abdal la khasafatil ardu wa ma fiha. Seandainya bukan karena wali abdal, maka bumi dan isinya ini sudah rusak, sudah hancur. Maka wali abdal itu pasti ada pada setiap masanya. Kalau tidak ada wali abdal, kenapa disebut abdal? Abdal itu pengganti, artinya kalau ada satu yang wafat, pasti langsung diganti sama Allah. Dan wali abdal itu setiap masanya ada 40. Setiap masanya itu ada 40. Wali abdal itu kualitasnya sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Nabi Ibrahim, keyakinannya sangat kuat, pernah dilemparkan ke api, tapi beliau tidak goyah sedikit pun keyakinannya.
Kemudian keyakinan yang sangat kuat, berani menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, berani membiarkan istrinya di padang pasir bersama Nabi Ismail di kondisi yang sangat panas, sampai kemudian Nabi Ismail kakinya dipancal-pancalkan itu sampai keluar air Zam-Zam. Itu wali abdal itu kualitasnya sama seperti kualitasnya Nabi Ibrahim. Itu setiap masa ada 40. Seandainya di muka bumi ini tidak ada wali abdal, sudah hancur ini. Maka kita itu harus banyak berterima kasih kepada wali abdal. Maka orang yang tidak cinta kepada para wali itu ya sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau seandainya tanpa adanya wali-wali itu, maka dunia ini sudah rusak. Wali abdal itu ibarat paku bumi. Kalau seandainya pasak itu tidak ada bangunan, tidak ada pasaknya, sudah hancur. Wali abdal itu tersembunyi, tidak kemudian ngaku-ngaku, tidak. Wali abdal itu mereka ciri-cirinya bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya. Artinya bukan banyak sholat sunnahnya, bukan banyak puasa sunnahnya, bukan. Tapi hal-hal yang wajib tetap dikerjakan. Ibadahnya biasa-biasa. Mereka ibadahnya itu biasa-biasa, tapi memiliki beberapa keistimewaan sehingga mereka itu dicatat oleh Allah sebagai wali abdal. Memang tugasnya itu untuk menanggung beban-beban manusia. Dosa-dosa manusia itu sudah sangat banyak. Sehingga banyak para wali abdal itu menjelang wafatnya mereka sakit keras karena sudah menanggung beban-beban umat manusia ini. Nah, wali abdal itu ciri-cirinya, pertama, salamatus sudur, hatinya itu bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada bangga. Kemudian dia suka memaafkan orang lain, bahkan berbuat baik kepada orang yang buruk kepada dia. Kemudian dia itu layal anun, tidak melaknat kesana kemari, bahkan kepada hewan sekalipun. Layah kirun, mereka tidak menghina, tidak mencela. Layah rusuna ala dunia, mereka tidak rakus terhadap dunia. Hatinya itu tidak cinta kepada dunia, gampang memaafkan, rahmat kepada semua makhluk Allah. Itu ciri-ciri wali abdal. Kalau ada orang seperti itu namanya wali abdal. Dan itu sangat punya peran penting di dalam dunia. Karena seandainya kalau tidak ada mereka, maka dunia ini sudah hancur. Wali itu macam-macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada namanya wali kutub, ada namanya wali abdal, ada namanya wali nuqoba, ada namanya wali nujaba, ada namanya apa? Ghaus. Dan tertinggi derajatnya di wali kutub yang punya pangkat ghaus. Wali kutub yang punya pangkat ghaus, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu termasuk wali kutub yang punya ghaus. Itu setiap masanya cuma ada satu. Dan menurut cerita yang saya dapatkan, Imam Haddad ini termasuk orang yang menjabat wali paling lama di antara wali-wali yang lain. Biasanya menjabat wali karena berat ini, menanggung sedunia ini, karena cuma satu. Imam Haddad ini sampai beberapa puluh tahun, sampai 40 tahun kalau tidak salah, menjabat sebagai wali kutub, wali ghaus itu. Yang lain paling cuma beberapa hari, cuma beberapa bulan menjabat wali, karena memang berat, tugasnya berat itu. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ada 3 hal, kalau orang memiliki 3 hal ini, maka dia menjadi wali abdal. Nah, ini agak berat ini. Pertama, ar-ridho bil qada, harus ridho terhadap ketentuan Allah. Dijadikan orang kaya ya harus ridho. Dijadikan orang cantik ya harus ridho. Jangan sampai, oh saya kok dijadikan kaya ya, saya pengen miskin aja, itu namanya tidak ridho. Benar ya? Tapi contohnya kebalik. Rata-rata yang miskin yang tidak ridho. Harus ridho terhadap pemberian Allah. Apapun yang dialami di muka bumi ini dia harus ridho. Kalau orang bisa ridho terhadap
ketetapan dan ketentuan Allah, dia bakat jadi wali abdal. Kalau udah ada ridho-ridhonya, udah bakat jadi wali. Paham? Udah bakat jadi wali. Yang kedua, wasabru an maharimillah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Misalkan ya, lagi jalan, itu kok enak ya kayaknya kalau malam mingguan lagi berdua-duaan di alun-alun, jalan bareng, boncengan, pegang-pegangan, sabar. Itu berarti dia nanti akan menjadi wali abdal gitu. Kok kayaknya enak itu ya nonton di bioskop berdua sama pacarnya. Sabar. Itu nanti dia akan jadi wali abdal. Ada. Wali abdal itu tidak harus laki-laki, ada juga yang perempuan. Wali abdal. Wal ghadabu fi dzatillah, benci karena Allah. Jika orang memiliki 3 hal itu, maka dia akan menjadi wali abdal. Ada amalan. Kalau ini dibaca setiap hari 10 kali, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai wali abdal. Apa amalannya? Kita berdoa setiap hari, membaca ini setiap hari sebanyak 10 kali saja. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. 3. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Kalau doa ini dibaca setiap hari sebanyak 10 kali, dia akan dicatat oleh Allah sebagai wali abdal. Ini doa yang sangat dahsyat, karena doanya menyeluruh kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ini kan tipe orangnya egois. Kalau doa ya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau wali-wali abdal itu untuk dirinya dan untuk makhluk Allah semuanya didoakan. Tidak egois. Toh sebenarnya kalau kita mendoakan orang lain itu juga pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan dihitung seperti rumus matematika. Kalau kita mendoakan orang lain ya percuma. Masa tiap hari kita harus mendoakan orang lain? Ketika kita mendoakan orang lain selamat, maka otomatis kita juga mendapatkan keselamatan. Itu otomatis itu, walaupun kita tidak menyebut untuk diri kita sendiri. Itu namanya rumus berdoa. Ini nasihat yang pertama. Seandainya kalau tidak ada wali abdal, maka dunia ini sudah hancur. Yang kedua, walaulas solihun lahalakat tolihun. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada orang-orang soleh, siapa yang disebut orang soleh? Orang yang memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak kepada sesama hamba-hamba Allah. Artinya orang soleh itu bukan orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak baik sama orang lain, itu bukan soleh. Soleh itu baik sama Allah, juga baik sesama hamba Allah. Itu namanya soleh. Kalau seandainya tidak ada orang soleh, maka akan rusak orang-orang yang berbuat maksiat. Beruntunglah. Makanya kalau misalkan nanti berkeluarga, pengen bangun rumah atau pengen ngontrak rumah, jangan cari yang murah, tapi lihat tetangganya. Tetangganya ini soleh apa tidak soleh. Itu penting. Karena kalau ada bala, ada bencana, ada banyak kemaksiatan di sekitar situ, insya Allah kalau ada orang soleh masih selamat, karena di situ ada orang soleh. Kadang-kadang orang sekarang cari murahnya, cari tempatnya strategis atau tidak, pinggir jalan atau tidak. Lihat tetangganya, ada orang soleh atau tidak. Karena kalau ada orang soleh, insya Allah selamat. Orang-orang yang berbuat maksiat itu nanti akan mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Dan bisa jadi nanti dia akan sadar, akan bisa mengambil manfaat dari orang soleh. Kalau seandainya tidak ada orang soleh, lahalakat tolihun, maka akan rusak orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang berbuat maksiat. Yang ketiga, walau lal ulama lasoran nasu kulluhum kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia itu seperti hewan. Seandainya tidak ada ulama, tidak ada yang mengajarkan halal haram, akhirnya merampas harta orang, merampok harta orang, memakan barang yang haram, berzina, berjudi, mencuri, minum minuman keras, pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba. Kalau seandainya tidak ada ulama, manusia itu seperti hewan.
Kenapa? Karena ulama ini adalah pewaris para nabi. Dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi, ini seorang ulama pengarang kitab apa ya, saya lupa. Punya saya kitabnya. Abu Lais As-Samarqandi, Tambihul Ghafilin. Ini pentingnya orang hadir majelis ilmu, walaupun dia paham atau tidak paham, dia hafal atau tidak hafal, dia akan mendapatkan banyak keistimewaan. Ada 7 keistimewaan bagi orang yang hadir majelis ilmu. Man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi nala sab'a karamat. Orang yang duduk di majelis ilmu walaupun dia tidak hafal sesuatu dari ilmu itu atau tidak paham, setidaknya dia akan mendapatkan 7 hal. Ini sebagai motivasi untuk selalu rajin mencari ilmu. Pertama, fadlul muta'allimin, dia akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Otomatis mendapatkan pahala orang belajar, mau dia paham atau tidak paham, mau dia hafal atau tidak hafal. Ini pertama, dia mendapatkan pahala orang yang lagi cari ilmu, orang yang lagi belajar. Kedua, wahabsuhu anid dzunub, dia terjaga dari melakukan dosa. Misalkan seperti ini, mau melakukan dosa apa? Ya Pak, mau mencuri tidak bisa, mau berzina tidak bisa, mau minum minuman keras tidak bisa. Bisa jadi terjaga dari melakukan dosa di saat itu, dan bisa jadi dia terjaga dari melakukan dosa karena sudah mendapatkan ilmu. Oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, sehingga dia terhindar dari melakukan dosa. Ghibah tidak boleh, suudzon tidak boleh, ngomongkan orang tidak boleh, kemudian merasa diri lebih baik daripada orang lain tidak boleh. Maka itu nanti akan dia terhindar dari melakukan dosa. Yang ketiga, wa nuzulur rahmah alaihi hala khurujihi min baitihi, akan mendapatkan rahmat ketika dia keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya karena tujuannya adalah cari ilmu, dia mendapatkan rahmat. Pokoknya hadir. Urusan paham tidak paham, urusan nanti nomor yang kesekian. Urusan hafal tidak hafal, urusan yang kesekian. Yang penting hadir. Nanti lama kelamaan akan mendapatkan banyak manfaat dari mencari ilmu itu. Yang keempat, wa idza nazalat ar-rahmatu ala ahlil halaqah hasala lahu nasibun. Kalau di dalam halaqah itu, di dalam majelis itu Allah menurunkan rahmat, dia juga mendapatkan bagian dari rahmat itu. Dia juga mendapatkan bagian dari rahmat itu. Ketika di situ mendapatkan turun rahmat, dia akan mendapatkan bagian. Kenapa? Karena turunnya di situ. Apalagi jika yang disebutkan adalah orang-orang soleh. Inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut orang-orang soleh, maka akan turun rahmat. Padahal itu orang soleh. Apalagi jika yang disebutkan adalah Rasulullah, pemimpin orang-orang soleh. Dia mendapatkan rahmat ketika ada rahmat turun di halaqah itu. Yang berikutnya, wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dia dicatat sebagai orang yang melakukan taat selama dia mendengarkan. Nah, kata kuncinya selama dia mendengarkan. Dicatat sebagai orang yang taat. Karena taat itu tidak harus sholat, tidak harus puasa. Mendengarkan ilmu itu juga bagian dari taat. Dicatat pahala oleh Allah. Yang berikutnya, wa idza dhaqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghammuhu wasilatun ila hadratillahi ta'ala. Kalau dia susah, sumpek karena tidak paham-paham, maka kesusahannya itu, kesumpakannya itu bisa mengantarkan dia untuk dekat kepada Allah. Misalkan, ini gimana ya, saya kok tidak paham-paham? Ada tidak seperti itu? Apa kalau tidak paham, biarkan aja tidak paham gitu. Kalau ada orang kok ini ya apa maksudnya ini? Kok kayaknya tidak masuk akal, kok kayaknya tidak bisa dicerna, tidak bisa dilogika, tidak bisa dipahami.
Maka kesusahannya itu justru kesusahan yang bagus karena bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang dipikirkan adalah ilmu, bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Bagus. Kadang ada yang sampai tidak bisa tidur karena memikirkan satu permasalahan, satu pertanyaan, tidak bisa tidur. Ada tidak seperti itu? Ada ya, bagus berarti. Berarti ininya, himmahnya, semangatnya itu kuat gitu. Kalau pernah ada yang tidak hadir satu kali, saya kepikiran sampai tidak bisa tidur gitu. Luar biasa kalau seperti itu. Yang berikutnya, wa yara izzul alimi wa dullul fasiki. Dia akan melihat orang alim itu mulia dan orang fasik itu hina. Artinya dia termotivasi untuk menjadi mulia dengan menjadi orang alim, dan dia menjauh menjadi orang fasik karena orang fasik itu menjadi orang yang hina. Sebab apa kok bisa seperti itu? Sebab dia punya ilmu. Kalau tidak seperti itu, mungkin cara pandang kita lain antara sebelum dapat ilmu dan setelah mendapatkan ilmu. Mungkin dulu sebelum hadir majelis ilmu, mandang orang itu, oh itu kok kayaknya ini paling itu pamer, itu paling sok, paling begini. Tapi setelah mendapatkan ilmu, bisa jadi cara sudut pandang kita berubah. Nah, itu pentingnya untuk cari ilmu. Kita itu jangan gampang suudzon sama orang itu. Jangan gampang suudzon sama orang, apalagi urusan hati. Begini loh rumusnya, kata Imam Haddad. Selama yang dilakukan orang itu baik, jangan suudzon, tidak boleh. Oh itu paling pamer itu. Masa pakai baju yang sangat bagus, pakai sarung BHS, pakai imamah misalkan. Allah itu pamer. Yang dilakukan bagus apa tidak bagus? Bagus. Sudah, jangan suudzon. Karena tidak ada yang tahu urusan hati. Tapi kalau yang dilakukan tidak bagus, itu masih ada celah untuk suudzon, itu masih diperbolehkan. Dia mencuri misalkan, dia minum minuman keras. Jadi itu kalaupun suudzon itu masih ringan, karena memang yang dilakukan zahirnya adalah sesuatu yang tidak bagus. Jadi apa tuntutannya tidak begitu berat. Tapi kalau yang dilakukan bagus, kita tidak tahu hatinya orang. Itu kok selalu di depan ya? Itu kok begini, itu kok begitu. Itu kok pakai imamah, itu kok pakai jubah, itu kok pakai gamis, itu kok pakai sorban, itu kok pakai siwak, itu kok pakai siwaknya dimasukkan video tidak sebelumnya. Misalkan itu namanya suudzon, padahal yang dilakukan adalah jelas-jelas bagus. Ya bisa jadi agar dicontoh oleh orang lain gitu. Yang berikutnya mana tadi? Fayamilu tab'uhu ilal ilmi. Kalau orang sudah sering hadir majelis ilmu, maka wataknya itu akan condong kepada ilmu. Kemana-mana itu semangat untuk cari ilmu. Bukan cuma di sini, tapi di sana pun ketika ada majelis ilmu dia hadir, dia ngikuti, dia mendengarkan. Kenapa? Karena sudah mendapatkan ilmu yang bisa mengantarkan dia untuk menjadi bagus. Wa yurudda qalbuhu anil fiski, dan hatinya akan menolak dia untuk melakukan kefasikan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Sebab apa? Sebab dia hadir di majelis ilmu. Kemudian nasihat yang berikutnya, walau la sultan la ahlaka ba'dhum ba'dha. Kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka semua itu akan melakukan kerusakan. Contohnya misalkan tidak ada presiden, tidak ada gubernur, tidak ada polisi, tidak ada pemerintahan lah. Orang mencuri, kan tidak ada hukum. Orang membunuh, tidak ada hukum. Rusak semuanya. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan, tidak ada atasan, rusak semuanya. Tidak ada aturan, rusak semuanya. Orang membunuh ya tidak dipenjara karena tidak ada hukum. Kenapa kok tidak ada hukum? Karena tidak ada pemimpinnya. Nah, maka rusak semuanya. Walau lal hamqa la kharabatid dunya. Kalau seandainya tidak ada orang bodoh, orang tolol, maka dunia akan rusak. Jadi orang tolol itu juga membawa hikmah.
Kalau tidak ada orang seperti itu ya rusak dunia. Maka kita harus banyak bersyukur kalau banyak orang yang bodoh juga. Kenapa kok tidak akan rusak dunia? Karena mereka ini memang benar-benar tidak tahu. Jadi Allah masih rahmat, masih kasih sayang, masih menurunkan kelembutannya kepada dia, sehingga dunia ini tidak rusak. Masih banyak orang bodoh. Asal bodohnya itu bodoh yang wajar gitu loh. Apalagi bodoh yang mengaku dirinya pintar, ini yang bahaya. Yang keenam, walau rihu la antana kulla syai'. Kalau seandainya tidak ada angin, maka akan bau busuk segala sesuatu. Kalau seandainya tidak ada angin, akan bau busuk segala sesuatu. Misal di sini ada yang bau keringetnya luar biasa, bau keringetnya tidak mandi 3 hari misalkan. Itu hikmahnya ada angin itu kebawa kemana-mana. Ada hal-hal yang lain, misalkan ada orang kentut misalkan. Seandainya tidak ada angin, ya di situ terus dah kemana-mana. Ini hikmahnya ada angin sehingga baunya itu tidak berputar di situ. Ada bau yang lain, misalkan di sini ada apa begitu, kena angin ya sudah dibawa kabur itu. Itu salah satu hikmahnya ada angin. Tapi kalau buang angin jangan sembarangan, karena itu bisa berbahaya. Apalagi di pondok-pondok kadang-kadang terlalu parah kalau lagi guyon itu. Saya pernah dengar cerita salah satu pondok itu ada santri itu yang kalau kentut itu dibuka sarungnya, laki-laki ya, dibuka sarungnya, dianukan ke wajahnya temennya itu. Kalau seperti itu ya tidak boleh itu. Dan kalau lagi ada orang kentut itu sebisa mungkin tidak usah untuk mencari tahu siapa pelakunya. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau perlu ya cukup diam saja, walaupun sudah hampir mati. Mencium bau gas itu, gas beracun. Tapi tidak usah mencari tahu siapa, tidak usah. Karena itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu 6 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Sedikit saya lupa, wali itu juga ada yang aneh-aneh. Kalau di Indonesia juga ada aneh-aneh. Tapi wali yang bisa kita ikuti sebagaimana diterangkan oleh Habib Taufik kemarin itu adalah wali yang sesuai dengan syariat. Wali yang sesuai dengan syariat. Satu contoh misalkan, ini cerita yang terkenal ini. Kiai As'ad itu menurut satu cerita beliau itu tidak pernah sholat Jumat. Menurut satu cerita beliau tidak pernah sholat Jumat. Padahal bukan tidak pernah, tapi mereka yang tidak tahu bahwa Kiai As'ad itu sholat Jumat. Nah misalkan anggap saja orang taunya Kiai As'ad tidak sholat Jumat. Ini secara aturan syariat boleh apa tidak boleh? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Kecuali misalkan dalam fikih kan boleh orang tidak sholat Jumat ketika dia musafir yang jaraknya 82 km dan dia berangkatnya sebelum subuh, dia boleh tidak Jumat tapi tetap sholat duhur. Anggap saja tidak memenuhi syarat, tapi beliau tetap tidak sholat Jumat misalkan. Ini secara syariat tidak diperbolehkan. Kalaupun seandainya beliau wali, kita tidak boleh mengikuti. Urusan wali biarkan urusannya beliau sama Allah. Tapi kita tetap tidak boleh untuk mengingkari kalau memang beliau orang soleh, gitu loh. Kan macam-macam. Misal kalau di Indonesia itu ada, semisal menurut sebagian orang ya katanya wali, yang Habib siapa itu yang di Gresik itu, cucunya apa putranya Habib Abu Bakar, siapa namanya itu? Yang biasanya tidak pakai baju cuma. Bukan. Habib siapa namanya? Terus di Jakarta ada Habib Syekhon. Misalkan menurut sebagian orang itu wali tapi beliau tidak sholat, ikuti wali yang lain saja, gitu loh. Bukan kemudian kita tidak mempercayai, ikuti wali yang lain yang menjalankan syariat, gitu loh. Bukan kita tidak mempercayai, ngikuti wali yang lain yang menurut kita atau menurut kebanyakan orang, menurut para ulama beliau wali dan dia
menjalankan syariat, berpegang teguh kepada syariat, maka itu yang kita ikuti. Misal ada orang dengar cerita, oh dulu Sunan Kalijaga itu pernah tidak sholat selama beberapa hari, bahkan beberapa bulan karena jaga tongkatnya itu kan wali. Oh berarti kalau begitu kita tidak apa-apa, tidak sholat, ngikuti yang lain saja. Kalaupun beliau memang benar-benar wali, itu urusannya beliau sama Allah, kita tidak usah ikut-ikutan. Karena memang wali itu sudah aturannya tidak melanggar syariat. Kalaupun secara zahir melanggar syariat, itu menurut penglihatan kita saja, gitu loh. Tapi untuk ngikuti, jangan ngikuti yang itu. Bukan karena kita tidak percaya atau tidak menghormati, ngikuti yang lain saja, yang sesuai dengan aturan syariat, gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Contoh misalkan kalau di Kudus ada namanya Habib Ja'far Al-Kaf, yang katanya itu kalau ceramah ya diulang-ulang seperti itu. Kalau urusan ceramah, ya cari misalkan ngikuti berkiblat untuk ceramah, cari yang seorang wali yang ceramahnya bagus, tersusun, yang itu ada referensinya, beliau ada sanadnya dari keilmuan, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Bukan karena kita tidak boleh percaya sama beliau-beliau yang termasuk katanya sebagian orang wali, bukan. Tapi untuk ngikuti yang sesuai dengan syariat, tidak boleh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Ya. Itu Ustaz mengenai ilmu, itu hanya tujuh keistimewaan hanya berlaku untuk mencari ilmu agama atau Iya, ilmu agama. Umum enggak? Umum itu juga boleh dia mendapatkan pahala ketika niatnya bagus. Misalkan belajar matematika agar dia tahu caranya menghitung harta warisan. Kalau udah tahu matematika, ada bisa. Agar dia tahu caranya bertransaksi. Ini kalau beli pakai uang 1.000, harganya 500, itu kembaliannya 500, bukan 1.500 gitu. Nah ini kan dia rugi. Kalau rugi dia sudah miskin. Nah ini ada terima sama ketentuan Allah misalkan begitu. Itu menjadi bagus selama tujuannya adalah bagus. Misalkan ahli IT, ahli edit, ahli merekam, itu tujuannya kalau untuk membantu dakwahnya ustadz, dakwahnya habib, dakwahnya kiai, ya bagus. Karena kalau tidak ada seperti itu, tidak bisa tersebar itu, pakai medsos tidak bisa. Dan yang penting juga seperti itu, bantulah sebisa kita. Bantu bisa edit ya edit, bantu bisa hadir ya hadir, bantu bisa doa ya doa, bantu dengan dana ya pakai dana, begitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.